bersama Kak. Perkenalkan, nama saya Siti Zainurul, biasa dipanggil Nurul. Halo Kak Nurul. Halo Kak Hmm. Amila. Nah, di sini kita mau kenalan dulu nih. Kak Nurul dari prodi apa sebelumnya? Saya dari Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Muhammadiyah Metro. Eh, nah, Kak, di sini kan kita mau tanya-tanya tentang prodinya Kakak nih. Nah, kenapa sih Kakak tuh ngambil ini bimbingan dan konseling? Oke, baiklah. Jadi, kenapa sih saya mengambil bimbingan dan konseling? Yang pertama karena saya tertarik di bidang itu. Kemudian bimbingan dan konseling tuh unik Kak Amila. Uniknya kenapa? Jadi bimbingan konseling ini bisa dikatakan ilmu hidup dan ilmu untuk hidup. Apa sih maksudnya ilmu hidup? Jadi bimbingan dan konseling ini bersifat ilmu hidup karena seiring berjalannya waktu, seiring perkembangan zaman akan terus meningkat gitu, akan lebih berkembang lagi ilmunya. Nah, kemudian ilmu untuk hidup maksudnya seperti apa sih? Jadi ilmu untuk hidup itu bisa seenggaknya ya bisa buat kita sendiri. Jadi nggak hanya untuk orang lain tapi bermanfaat untuk diri kita sendiri. Oh, baik. Ya, seperti itu. Nah, kan di sini teman-teman juga banyak tuh yang nggak ngerti apa sih itu bimbingan dan konseling. Mungkin Kakak bisa jelasin. Oke, jadi bimbingan dan konseling itu ada perbedaan ya. Kenapa namanya bimbingan dan konseling? Jadi bimbingan itu berbeda dengan konseling. Nah, bimbingan itu apa sih? Bimbingan itu adalah proses pemberian bantuan layanan oleh seseorang yang ahli di bidangnya, kemudian bertujuan untuk membantu mencapai tujuan si klien tersebut. Nah, bimbingan ini bisa dilakukan oleh siapa saja, Kak. Jadi seperti guru dan siswa, orang tua dan anak, dan lain sebagainya. Jadi bimbingan ini prosesnya tuh tidak sebaya. Jadi seperti guru dan siswa, orang tua dan murid kan tidak sebaya tuh. Nah, seperti itu. Nah, kemudian konseling ini berbeda dengan bimbingan. Nah, konseling ini bertujuan untuk mengentaskan permasalahan individu dengan berdasarkan potensi yang dia miliki. Nah, konseling ini dilakukan oleh ahli di bidangnya, Kak, seperti psikolog atau psikiater dan yang sudah ahli lah pokoknya. Nah, bedanya kalau konseling ini tidak sebaya. Jadi kalau bimbingan Kak Amila dengan saya itu tidak sebaya. Jadi lebih pokoknya kalau yang bimbingan Kak Amila itu lebih di atas saya. Kalau konseling itu sifatnya sebaya, jadi kita ini sama, nggak berbeda. Jadi kalau bimbingan itu lebih memberi saran, tapi kalau konseling itu tidak boleh memberi saran. Jadi kita membantu mengarahkan si konseli untuk mengentaskan permasalahannya berdasarkan potensi yang dia miliki. Oke. Nah, apa sih tujuan dari bimbingan dan konseling itu tuh? Jadi tujuannya itu tadi Kak, membantu individu dalam mengembangkan dirinya, memahami dirinya, kemudian memahami lingkungannya dan membantu mengentaskan permasalahannya. Kenapa sih BK itu kayak termasuk penting? Penting ya Kak, karena kita ini sebagai manusia yang hidup. Manusia hidup itu kan pasti punya masalah, nggak mungkin kalau nggak punya masalah. Jadi gunanya pentingnya BK itu karena kita bisa membantu seseorang untuk mengentaskan masalahnya. Jadi BK itu apa cuman dipakai untuk di sekolah atau bisa di tempat-tempat lain? Enggak, BK itu sangat luas ya Kak ya, bisa di sekolah, bisa di keluarga, di lingkungan, di lembaga atau sekitar kita. Jadi nggak hanya melulu di sekolah ya, karena di BK itu kan ada bimbingan keluarga, ada bimbingan karir, jadi nggak melulu tentang sekolah aja, karena aspek-aspek dari bimbingan konseling itu ada aspek pribadi, sosial, belajar, dan karir, seperti itu. Oh, jadi tuh BK tuh bukan cuma untuk sekolah ya guys. Nah, apakah BK itu cuma buat anak-anak yang bermasalah aja?
Enggak, jadi kan seperti yang saya bilang tadi, di BK itu ada beberapa aspek, yaitu tadi aspek pribadi, sosial, belajar, dan karir. Tidak hanya masalah-masalah yang kita tangani, tetapi seperti memberi bantuan informasi, contohnya seputar karir, atau membantu mereka untuk memahami dirinya. Sebenarnya saya ini seperti apa sih? Saya ingin ambil jurusan apa nih? Gitu. Kita bisa membantu dia untuk memahami dirinya sendiri, di mana potensi dia supaya dia bisa menentukan karirnya ke depannya, seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, apa guru BK sama dengan guru mata pelajaran? Dan boleh nggak sih guru BK tapi lulusannya bukan BK? Oke, yang pertama tadi bedanya guru BK dengan guru mata pelajaran. Jadi kalau guru BK itu kan tugasnya memantau perkembangan peserta didik ya. Apakah peserta didik ini sudah berkembang dengan baik atau belum terhadap proses pembelajarannya. Nah, kalau guru mata pelajaran itu kan hanya berfokus kepada satu mata pelajaran saja. Contohnya seperti Kak Amila, guru bahasa Inggris nih ya. Pasti Kak Amila fokusnya kepada peserta didik dengan perkembangan belajar dia di mata pelajaran bahasa Inggris. Sedangkan guru BK itu tidak. Jadi apapun permasalahan perkembangan peserta didik, jadi itu tugas kami. Nah, kemudian bagaimana jika guru BK lulusannya bukan dari BK? Nah, sebenarnya itu tidak boleh ya Kak Amila, karena tugas guru BK itu kan banyak nih dan banyak program yang harus dijalankan. Jadi khawatirnya jika guru BK backgroundnya bukan dari BK itu kurang paham tentang apa saja isi BK dan apa sebenarnya fungsi dari BK itu sendiri. Seperti itu Kak Amila. Jadi baiknya guru BK itu backgroundnya dari BK juga, karena di BK itu kan banyak azas yang harus dimiliki oleh seorang guru BK dan keterampilan-keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang guru BK. Seperti itu. Oke. Bagaimana sih pendapat Anda tentang persepsi guru BK adalah polisi sekolah? Nah, jadi balik lagi ya, kita harus mengetahui fungsi sebenarnya guru BK. Nah, itulah kenapa tadi saya bilang bahwa boleh tidak sih guru BK itu backgroundnya bukan dari BK, yaitu tadi takutnya guru BK tersebut yang backgroundnya bukan dari BK tidak mengerti fungsi yang BK yang sebenarnya itu seperti apa. Jadinya contohnya seperti menghukum siswa, itu tugas guru BK, padahal tugas guru BK bukan seperti itu. Jadilah murid itu punya persepsi bahwa guru BK itu sebagai polisi sekolah, padahal sebenarnya tidak seperti itu. Nah, fungsi guru BK itu kan sebenarnya sebagai sahabat siswa, merangkul siswa, membantu menyelesaikan permasalahan siswa dan lain sebagainya. Karena di BK tadi yang sudah saya sebutkan ada beberapa aspek, yaitu aspek pribadi, sosial, belajar, dan karir. Jadi seperti itu. Nah, kemudian faktor dari lingkungan sekolah itu juga sangat berpengaruh terhadap persepsi tersebut, Kak Amila. Jadi semua pihak sekolah itu harus menyadari apa sebenarnya fungsi BK. Nah, dengan kerjasama dari semua belah pihak, jadi tidak diharapkan tidak akan ada persepsi bahwa guru BK itu sebagai polisi sekolah. Seperti itu. Nah, pada guru BK nih bagaimana sih Kak untuk memecahkan masalah pada siswa? Jadi untuk memecahkan masalah pada siswa, kita lihat dulu nih, kita mau memberikan layanan apa. Contohnya, semisal ada siswa yang datang, atau kita yang harus ke kelas untuk memberikan layanan, mereka ini sebenarnya mau apa sih gitu. Jadi kalau untuk yang individu, kita bisa gunakan konseling individu. Contohnya seperti ada siswa yang bingung atau ingin berkonsultasi terkait masalahnya, dia kan bisa langsung datang ke guru BK. Nah,
Kemudian kita sebagai guru BK membantu menyelesaikan masalah si siswa tersebut. Nah, ada lagi jikalau permasalahannya itu tidak hanya satu orang atau satu kelas, mungkin misalnya mereka, Bu, saya butuh informasi tentang ini, kita butuh informasi tentang ini dan kita ingin belajar tentang ini nih, contohnya, atau kita ingin belajar informasi seputar narkoba atau informasi seputar seks bebas atau informasi seputar karir. Itu kita bisa gunakan need assessment dulu nih, mereka maunya apa, nanti kita bisa gunakan need assessment. Jadi need assessment itu adalah alat untuk membantu siswa mengetahui masalah siswa. Jadi kan kita dengan need assessment kita tahu siswa ini kebutuhannya apa sih, baru kemudian kita membantu membantu memenuhi kebutuhan siswa tersebut gitu Kak Amila. Jadi bisa dilakukan dengan perorangan, kelompok, atau per kelas seperti itu bisa. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, layanan apa sih yang ada di BK? Nah, jadi layanan di bimbingan konseling itu ada 7. Yang pertama yaitu layanan orientasi, seperti namanya yaitu orientasi ya, pengenalan lingkungan atau pemahaman diri peserta didik. Kemudian yang kedua ada layanan informasi. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kita bisa memberikan layanan informasi kepada siswa yang jika mereka membutuhkan layanan informasi seperti informasi seputar karir atau informasi terkait hal-hal yang ingin mereka tahu. Kemudian layanan bimbingan belajar. Nah, jadi dengan layanan bimbingan belajar ini kita bisa mengetahui pengembangan peserta didik dalam pembelajarannya. Nah, kemudian ada layanan penyaluran. Nah, layanan penyaluran ini tujuannya untuk membantu peserta didik dalam penempatan dirinya nih, dengan cara kita mengetahui potensi-potensi yang dimiliki oleh si peserta didik tersebut. Nah, contohnya kayak membantu dia untuk menentukan jurusan atau membantu dia untuk seperti magang ya kalau di SMK, dan penentuan jurusan IPA atau IPS seperti itu. Nah, kemudian ada layanan konseling perorangan, yaitu konseling individu, face to face, satu-satu ya, saya guru BK kalau sebagai siswa itu layanan perorangan atau konseling individu. Kemudian yang keenam ada layanan bimbingan kelompok. Nah, jadi di BK itu tidak hanya layanan konseling individu aja yang satu-satu face to face, ada yang namanya bimbingan kelompok. Nah, jadi di bimbingan kelompok ini topiknya itu ada 2, ada topik bebas, ada topik tugas. Nah, untuk topik tugas ini dari guru BK-nya, dari konselornya. Nah, kalau untuk topik bebas itu dari peserta didiknya ingin membahas apa. Nah, kemudian kita bahas bareng-bareng di situ dan kita entaskan bersama masalahnya. Nah, kemudian yang terakhir ada konseling kelompok. Jadi konseling itu tidak hanya satu orang saja ya Kak Amila. Nah, di bimbingan dan konseling ini ada yang namanya konseling kelompok. Nah, konseling kelompok ini tuh bedanya dengan bimbingan kelompok. Kalau bimbingan kelompok kan tadi ada topik bebas dan topik tugas. Nah, kalau di konseling kelompok ini topik bebas. Jadi, setiap individu itu membicarakan masalahnya, kemudian kita akan membantu mengentaskan masalahnya dengan diskusi bersama-sama. Nah, untuk di konseling kelompok ini kerahasiaannya sangat terjaga. Jadi kalau semisal ada hal yang bocor itu akan ditindaklanjuti. Jadi seperti itu layanan-layanan yang ada di bimbingan konseling, yakni yang pertama tadi layanan orientasi, informasi, bimbingan belajar, layanan penyaluran, kemudian layanan konseling perorangan, layanan bimbingan kelompok, dan layanan konseling kelompok. Seperti itu Kak Amil. Mungkin ini aja ya guys. Untuk tanya-tanya lebih lanjut kita bisa hubungin Kak Nurulnya. Mungkin oke, makasih banget ya Kak Nurul sudah kita tanya-tanyain. Iya Kak.